Itu dengar-dengaran, saudara. Karena konotasi dari terobosan bukan hanya kesulitan. Yang namanya terobosan adalah hal-hal yang tidak biasa. Walaupun tidak masuk di akal. Anehnya dia bilang kepada saya, kadang negara ini yang diekspor, saudara. Ya. Nanti kalau negara di Indonesia dia nggak kebutuhannya kurang, dia bisa import dari negara lain. Jadi ada dua negara, yang satu diekspor, yang satu diimpor. Satu impor. Anehnya dia bilang, harusnya negara yang ekspor itu bisa ngambil langsung ke sini. Tapi saking sekian lama berjalan terus, itu bisa dari sini ke Indonesia dulu, Indonesia kirim ke negara ini. Itu kalau bukan Tuhan yang pegang kendali, tidak mungkin orang mau. Nangkep gak, saudara? Mengapa? Karena jenis bawangnya negara ini ngerti. Loh, ini kan bawangnya negara ini. Tapi untuk menjalin terus perdagangan yang lancar, dari situ dia tahu Tuhan itu luar biasa. Dia pegang kendali segala sesuatu. Dan dia bisa memberkati saudara dan saya berbagai macam cara. Itu sebabnya jangan batasi, saudara. Nikmati janji Tuhan, percaya, beriman, nurut, lakukan saja. Nanti kan kita pasti lihat janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Yang keempat, ini penting sekali. Ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Di mana, saudara? Di depan. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang 1 Januari 2005. Dan akan keluar dari situ 31 Desember 2011. Yang percaya katakan. Raja mereka akan berjalan terus. Syaratnya satu. Di mana, saudara, raja mau jalan terus? Di depan. Nah ini. Kalau saudara melakukan segala sesuatu, saudara renungkan baik-baik. Ini kehendak Tuhan atau kehendak saudara? Tuhan di depan atau di belakang? Kalau dia di depan, saudara, jangan takut apapun yang terjadi. Dia sedang menerobos, engkau dan saya hanya ngikuti dia menerobos. Amin, saudara. Ini penting sekali. Ada banyak orang pengen menerobos, tapi saudara di depan sendiri. Saudara punya ide dulu, saudara punya rancangan lebih dulu, saudara punya gagasan lebih dulu, terus nanti paksakan Tuhan. Itu bukan Tuhan di depan. Tapi kalau Tuhan di depan, inspirasi itu datang dari Tuhan. Saudara harus percaya, dia pasti genapi janjinya. Amin. Yang kelima, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan saudara dan saya harus ikuti? Menerobos. Menerobos itu aktif atau pasif, saudara, saya mau tanya. Nah ini loh. Saudara dan saya, hal yang kelima harus aktif menerobos. Aktif memperkatakan firman. Ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus lapar dan si penggoda datang menawarkan roti, tapi Yesus menerobos dengan firman Tuhan. Saudara, dunia ini yang tidak ada menjadi ada karena firman. Amin. Pada waktu Yesus ketemu orang yang buta, dia berkata jadilah sembuh. Karena firman jadi sembuh. Saudara sadari, Yesus ada di dalam hidupmu dan hidupku. Yang percaya katakan, Roh Kudus ada di sini. Dia harus diberi kesempatan bertumbuh sampai engkau belajar berfirman, belajar menyatakan, mengucapkan firman, apa yang keluar dari sini. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Ternyata memang Adam itu puluhan bisa ratusan juta tahun yang lalu, saudara.
Pada waktu Tuhan berfirman, betul cuma sehari. Jadilah ini sehari, jadi sehari. Tapi setelah itu Alkitab mengajar saudara, ternyata masa kekekalan. Selama mereka di Taman Eden itu masa kekekalan. Gak ada waktu. Ngerti gak saudara? Maka dari itu setelah mereka keluar dari Taman Eden, masa kekekalan itu semakin berkurang. Dan paling akhir yaitu Nuh sebelum manusia mati. Makanya waktu Nuh di dalam bahtera, dia menikmati akibat dari kekekalan. Yaitu apa saudara? Mengatur binatang sedemikian banyak sekian hari, tapi semua tetap aman. Coba kemarin dikatakan bagus kalau seandainya gajahnya pup saben hari. Itu kapalnya mambune kaya apa saudara? Ya toh? Loh, umumnya binatang tuh pup gak sih? Saudara punya kucing di rumah, anjing, terwelu, tikus. Di rumah saya itu tikusnya cuma satu. Koncone akeh saudara, itu repot. Binatang yang normal tiap hari, cia dan put. Ya. Saudara, tapi karena di dalam kekekalan, Nuh di dalam kekekalan karena dia melakukan firman. Ini hamba Tuhan ini yang tua saudara, kapan hari belum lama diperiksa, padahal dia kecil, lemah jantung, ini ginjal dan lain sebagainya. Tapi karena kedekatan dia sama Tuhan, dokternya sampai guyon, jangan mikir mati Pak. Wong semuanya sehat, matinya dari mana? Saudara bisa bayangin. Loh orang kalau mati sudah 71, itu kan sudah ketahuan. Oh kolesterolnya tinggi, jantungnya lemah. Dia bilang loh bapak jantungnya kuat kok. Lah jantungnya tidak kuat, melayu 200, empot-empotan loh saudara tahu. Dia bilang, lah bapak mau mikir mati dari mana? Loh semuanya sehat. Sudah dia sampai heran. Dari mana dia nggak pernah makan obat? Di situ Tuhan baru jelasin arti kekekalan. Kalau orang begitu dekat kepada Tuhan, kekekalan yang dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut saudara. Nah maka dari itu saudara, lakukan bagian kita aktif menerobos. Banyak orang memperkatakan firman, ya sudah seminggu, tapi kok belum ada tanda-tanda. Ya sudah sebulan, kok belum ada tanda-tanda. Katakan terus. Makanya minggu depan saya mau jelasin ini. Katakan terus firman Tuhan. Saudara, musuhnya tuh setan tuh selalu bisiki. Kepercayaan macam apa sih? Hanya memperkatakan firman. Saudara lihat, ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Yesaya 36. Buka Alkitab saudara. Dan saya percaya betul saudara, pada waktu saya ada batu di ginjal saya. Pada waktu saya doa puasa, justru saat itulah batu itu keluar dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang tahan di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Tidak ada kemiskinan yang tahan dalam hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Saya bilang, oh ya benar. Yesaya 36. Saudara lihat judulnya. Pada waktu itu Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ya, oleh Raja Asyur. Tetapi saudara perhatikan. Peperangan yang pertama yang dilontarkan. Yang dipanahkan oleh musuh adalah melemahkan mental. Perhatiin saudara. Peperangan yang pertama yang dilakukan musuh adalah menghancurkan iman dan mental. Saudara pernah ingat berapa waktu ini lalu ada petinju namanya Muhammad Ali? Itu luar biasa saudara. Dia ditanyain, kenapa sih kamu kalau mau tinju pada waktu timbang badan kamu jelek-jelekin begini sebagainya. Dia bilang, oh itu rahasia. Dia bilang, justru itu kuncinya. Kalau dia sudah marah begitu rupa, kalau dia sudah kepancing, dia sudah ambil bagian sekian persen untuk mengalahkan si lawan. Bisa nangkap saudara? Perhatikan peperangan mental ini. Saudara lihat, gak usah jauh-jauh. Ayat 4 dan ayat 5.
Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Perhatiin saudara, setan akan berbisik di telinga saudara ngomong sama